Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Asidiki. Saya mahasiswa dari Universitas Cendekia Britama, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan sebuah makalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dengan judul Hadis dan hubungannya dengan Al-Quran. Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Dewi Lestari MPDI. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian hadis. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Hal ini merupakan lawan daripada al-qadim, sesuatu yang lama. Itu menurut bahasa. Adapun menurut istilah, hadis adalah sebagai berikut. Hiya ma sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qauli aw fi'li aw taqriri, yaitu sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan atau pengakuan. Jadi itu hadis menurut istilah. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh, kita harus memahami apa itu hadis menurut bahasa, apa itu hadis menurut istilah. Sebagai yang telah dijelaskan tadi, jadi sesuatu apapun yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, itulah yang disebut hadis, baik dari perkataan, perbuatan maupun penetapan. Jadi bukan sekedar perkataan Nabi, akan tetapi penetapan bahkan perilaku Nabi itu disebut dengan hadis menurut istilah. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama mengenai pengertian hadis. Di antaranya ada yang menyatakan bahwa definisi hadis tersebut sebagai berikut: segala perkataan, perbuatan dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Hal ihwal di sini diterangkan sebagai segala pemberitahuan atau pemberitaan tentang Nabi SAW seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini ada sinonim hadis. Sinonim hadis terbagi atau ada 3. Yang pertama ada sunnah, ada khobar, ada atsar. Yang pertama sunnah. Sunnah menurut bahasa banyak artinya, diantaranya suatu perjalanan yang diikuti, baik dinilai perjalanan baik atau perjalanan buruk. Sunnah pun terbagi menjadi beberapa definisi. Ada definisi menurut ilmu fikih, yaitu sunnah menurut ilmu fikih berarti apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Itu menurut ilmu fikih. Yang berbeda dengan ilmu hadis. Sunnah di sini merupakan kebiasaan. Sunnah di sini kebiasaan atau tradisi Nabi, atau bisa disebut dengan segala sesuatu yang dinisabkan pada Nabi Muhammad SAW yang kemudian diikuti oleh para sahabat, atau pola hidup yang sudah mentradisi atau kehidupan sehari-hari Nabi. Itu bisa disebut dengan sunnah Nabi. Seperti contoh, ketika makan harus 3 jari. Nah, itu kan suatu tradisi atau kebiasaan pola hidup Nabi Muhammad SAW, seperti jalannya bagaimana dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan hadis. Lalu kedua ada khobar. Khobar dalam bahasa diartikan sebagai al-naba, yaitu berita. Seperti contoh, saya dapatkan berita atau saya mendapat kabar bahwasanya di negeri ini seperti ini. Nah, itu contoh daripada khobar menurut bahasa. Berbeda dengan istilah. Sedangkan khobar menurut istilah, antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda pendapat. Di sini ada menurut ulama ahli hadis, sama artinya dengan hadis. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu marfu maupun mauquf dan maktu, mencakup segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW
sahabat dan tabi'in baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Itu khobar menurut istilah. Lalu apa bedanya khobar dengan hadis? Di sini dijelaskan bedanya khobar dengan hadis. Di sini saya akan jelaskan. Kalau hadis itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW, khusus untuk Nabi Muhammad SAW, itu hadis. Berbeda dengan khobar. Kalau khobar itu bisa untuk Nabi Muhammad, bisa pula untuk yang lainnya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau hadis itu khusus perkataan Nabi Muhammad SAW, tidak boleh perkataan sahabat, tabi'in, bahkan atba'ut tabi'in, itu tidak boleh, karena itu hadis khusus untuk atau perbuatan atau ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan khobar, kabar, suatu berita, bisa saja datang dari Nabi Muhammad, bisa saja datang dari para sahabat, bahkan para tabi'in. Nah, jadi bedanya di situ. Kalau hadis khusus untuk atau buat Nabi Muhammad SAW, sedangkan khobar bisa dipakai untuk Nabi Muhammad, datangnya dari Nabi Muhammad atau dari sahabat dan tabi'in dan yang lainnya. Lalu ada atsar. Dari segi bahasa, atsar diartikan yakni peninggalan atau bekas sesuatu, maksudnya peninggalan Nabi Muhammad SAW, atau diartikan sebagai al-manqul, yang dipindahkan Nabi Muhammad SAW, seperti kata al-adua dan al-ma'thur, doa yang dipindahkan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat, ma'uf dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan ulama hadis berpendapat bahwasanya atsar adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama salaf, sementara kuhafah, kurosah dan membedakannya. Atsar adalah berita mauquf, sedangkan khobar adalah berita marfu. Nah, jadi seperti ibaratkan atsar itu sebagai lingkaran peninggalan. Atsar itu sisa bekas mantan, bisa disebut sisa, bisa disebut bekas, bisa disebut mantan. Menurut bahasa itu pengertian atsar dalam artian peninggalan Rasulullah SAW, baik itu dari perkataan, perbuatan, bahkan perilaku Nabi Muhammad SAW, itu disebut dengan atsar. Kalau diibaratkan dengan lingkaran, atsar itu merupakan lingkaran yang sangat besar. Nah, di dalam lingkaran tersebut ada yang namanya hadis, ada yang namanya khobar, ada yang namanya sunnah. Lingkaran tersebut yang dinamakan dengan atsar. Jadi di dalam atsar tersebut atau peninggalan tersebut ada yang namanya khobar, ada yang namanya sunnah, dan ada yang namanya hadis. Jadi kurang lebih seperti itu. Lanjut kepada perbedaan hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Yang pertama ada Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut Hasbi As-Siddiqi adalah wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah disampaikan kepada kita umatnya dengan jalan mutawatir, yang dihukumi kafir orang yang mengingkarinya. Nah, jadi seperti itu menurut Hasbi As-Siddiqi. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir. Mutawatir di sini berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu diturunkannya tidak sekaligus berbentuk mushaf, akan tetapi berangsur-angsur. Ada yang diturunkan melewati pelepah kurma, ada yang di kulit binatang dan lain-lain. Itulah Al-Quran. Jadi sesuai kebutuhan manusia pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkanlah Al-Quran secara mutawatir. Yang dihukumi kafir orang yang mengingkarinya. Nah, di sini jelas orang yang mengingkari Al-Quran dapat dihukumi kafir menurut Imam Muhammad Hasbi As-Siddiq. Jadi jelas ya, orang yang tidak mempercayai Al-Quran
orang yang tidak meyakini Al-Quran bisa dikategorikan kepada orang-orang yang kafir. Makna dan isinya dan juga lafadznya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat disimpulkan dari sini bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah, kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diamalkan atau disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua ada hadis nabawi. Hadis nabawi adalah hadis yang lafal maupun maknanya berasal dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, jadi bukan dari orang lain, bukan dari sahabat, bahkan tabi'in, bukan. Akan tetapi hadis yang lafal maupun maknanya berasal dari Nabi Muhammad SAW sendiri, bukan dari Allah, bukan dari sahabat maupun yang lainnya, akan tetapi langsung ucapan atau perbuatan yang datang dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meriwayatkannya bahwa itu adalah kalam Allah, maka Rasul menjadi perwakilan atau perawi kalam Allah itu dari lafaz Nabi sendiri. Jadi kesimpulannya daripada hadis qudsi ini, hadis qudsi itu kalam Allah, kalamullah, hadis yang berasal dari Allah. Maksudnya itu Allah berfirman, akan tetapi melewati perantara Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkannya. Jadi bukan dari ucapan Nabi Muhammad SAW sendiri, melainkan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang membedakan hadis nabawi dan hadis qudsi itu, kalau hadis nabawi ucapannya langsung dari Nabi Muhammad SAW, kalau hadis qudsi ucapannya tidak langsung, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu ada contoh hadis qudsi. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya, atau ia mengatakan contoh dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya Azza wa Jalla. Tangan Allah itu penuh, tidak dikurangi oleh nafkah baik di waktu siang ataupun malam hari. Nah, itu merupakan kalamullah, akan tetapi diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, atau Allah berfirman seperti contoh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW berkata, Allah Ta'ala berfirman, Aku menurut sangkaan hambaku terhadapku, aku bersamanya bila ia menyebutku. Bila menyebutku di dalam dirinya, maka aku pun menyebutnya di dalam diriku, dan bila ia menyebutku di kalangan orang banyak, maka aku pun menyebutnya dalam kalangan orang banyak, bahkan orang banyak lebih daripada itu. Nah, itu merupakan contoh hadis qudsi. Jadi hadisnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hanya perantara menyampaikan hadis atau kalamullah tersebut. Disebutlah hadis qudsi. Dan hadis dan Al-Quran ini saling berhubungan. Hadis dan Al-Quran ini merupakan sumber ajaran atau hukum Islam. Selanjutnya ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi hadis tersebut, hadis juga memiliki fungsi terhadap Al-Quran. Di sini dijelaskan bahwasanya ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan at-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai bayan at-takrir, yang berarti memperkuat isi Al-Quran. Mengapa dikatakan memperkuat isi Al-Quran? Dikarenakan Al-Quran merupakan
kalamullah. Jadi bukan sembarang ucapan, melainkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, otomatis yang isinya Al-Qur'an itu sangat indah, bahkan menggunakan sastra yang sangat tinggi, yang sulit. Ada beberapa kata yang sulit untuk dimengerti oleh umat Islam. Nah, untuk daripada itu, di sini ada hadis yang memperjelas isi Al-Quran tersebut. Nah, jadi itu salah satunya untuk memperjelas isi Al-Quran, karena Al-Quran menggunakan di dalamnya itu menggunakan sastra yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua adalah sebagai bayan at-tafsir, yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Selanjutnya yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu bayan at-tashri', memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Sedangkan 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga adalah sebagai bayan at-tashri'. Nah, di sini dijelaskan atau sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti contoh kepastian hukum, seperti kita coba perhatikan ya teman-teman, apakah ada ayat Al-Quran yang mewajibkan mengenai sholat? Tidak ada ya. Ada juga ayat Al-Quran yang memerintahkan mendirikan sholat. Aqimis sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, di situ tidak ada kalimat mewajibkan sholat. Nah, maka daripada itu fungsi hadis tersebut memberi kepastian hukum. Nah, di situ hanya tertera bahwasanya dirikanlah sholat. Aqimis sholah, bukan wajibis sholah, tidak. Tapi aqimis sholah, Allah mengatakan aqimi, dirikanlah sholat, bukan wajibi. Nah, disitulah fungsi hadis tersebut untuk memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Dipastikanlah hukumnya oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya sholat itu wajib hukumnya bagi umat Islam. Lalu yang keempat, bayan nasakh atau mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang terakhir adalah bayan nasakh. Para ulama mendefinisikan bayan tersebut berarti ketentuan yang datang kemudian dapat bukan wajibi. Nah, disitulah fungsi hadis tersebut untuk memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Dipastikanlah hukumnya oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya sholat itu wajib hukumnya bagi umat Islam. Lalu yang keempat, bayan nasakh atau mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang terakhir adalah bayan nasakh. Para ulama mendefinisikan bayan tersebut berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Oke, cukup sekian presentasi pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan makalah ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.